Boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Iya, termasuk Pak Katib kan? Pak, nama Bapak Santer akan masuk jadi Masa? Ya kabinet itu, Bu, kabinet. Tanggapannya Pak gimana, Pak? Nggak tahu. Awas sama jatuh loh. Dia Pak, Jatuh jatuh. minta Pak. Itu pulang dipercepat ke Indonesia emang ada kaitannya sama itu Pak? Ini berarti nanti pertemuannya Nah, sendiri diatur itu atau bareng Pak libur Luhut juga sekarang. Pak Katib? Sama Pak Luhut bareng. Bareng, bukan empat mata. Lagi libur sekolah Bukan ya Pak? empat mata. Iya. Yang membahas Enggak, ini bareng ekonomi Pak Luhut. juga. Kan Iya, bahas pemerintah itu. ekonomi. Pelemahan rupiah atau diminta masukan Pak Katib? Pak Katib sedikit Pak. Terima kasih. Undangannya Pak Hukum? Apa? Undangannya, agendanya Hukum? Agendanya mana Setok alim. Tanya Pak Setok lah. Tok. Kamu jawab Tok, apa undangannya nih? Setok sama Pak Dedek tanya mereka aja. Pak Luhut biasanya kalau ketemu presiden tuh ada jadwal rutinnya atau setiap dipanggil lagi tuh Pak? Ya ada jadwal ya, kira kita melaporkan apa aja tiap bagaimana ekonomi tiap bulan atau tiap minggu. Apakah akan membahas soal BI rate yang 5% naik ini juga Pak? Apa? BI rate kan naik Pak, mau dibahas nggak Pak? Kan bagus ngerem anu. Kalau rupiah naiknya dadakan Pak. Bagus-bagus kok ekonomi kita fundamental masih oke. Dan yang kita perlu ada perhatian di beberapa titik. Karena perang dulu ini juga masih Hormuz ini masih lanjutan awas ya. Kalau soal nama Katib Basri ini dengar-dengar nggak emang masuk radar untuk masuk ke circle lagi untuk jadi katanya dengar-dengar mau gantiin Pak Pur. Tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan. 17 dubes untuk menyerahkan surat kepercayaan sempat tertunda itu. Siap, baik, terima kasih. Jadi hari ini agenda Bapak Presiden ada beberapa, tidak hanya yang tadi ditanyakan yang berkenaan dengan masalah penyerahan surat dari Duta Besar negara-negara sahabat, tidak. Jadi beberapa agenda beliau diantaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah prosesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang dia akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah tenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak 1 tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah. Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial 8 duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan. Ini kan masalah waktu ya, kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini. Demikian. Mas Pras, kita bahas satu-satu. Untuk pelantikan Bu Nanik sebagai Kepala BGN nanti jam berapa? Ini bersamaan dengan pelantikan Pak Said atau? Bersamaan kan tadi sudah saya sampaikan. Jam berapa? Rencana kurang lebih pukul 15 atau 16. Sore ini? Ya. Oke. Mas Pras, Cukup? belum dong. Mas cuma dua pelantikan aja, 2 orang aja. Ya. Mas Pras, ini menanggapi adanya isu, katanya ada lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Oh, benar Mas? Lembaga baru yang berhubungan dengan keuangan. Malah baru dengar sih. Berarti belum dengar apa-apa soal itu? Belum.
Mas ada kabar Pak Said Iqbal jadi penasihat presiden di bidang tenaga kerjaan, itu apa enggak sih Mas? Tuh, tadi kan barusan sudah saya sampaikan. Penegasan. Hah? Berarti akan dilantik juga ini. Loh, tadi aja saya sudah menyampaikan agendanya itu. Agendanya salah satu ya yang saudara tanyakan itu. Oke, berarti benar. Mas, dari saya lagi jawabannya ya. Yang dari ada aksi permintaan dari BMSI Jawa Tengah untuk pemerintah untuk membenahi perekonomian ini selama 18 hari. Ya, tanggapan dari Mas Pras terkait dengan tuntutan itu? Ya, tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini. Dengan tenggat waktu, karena tenggat waktunya nih, menanggapnya Ya kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tingkat waktu yang sudah ditetapkan kan begitu. Tidak semuanya bisa seperti itu, tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi. Mas Pras, Begitu. katanya Terima Presiden kasih. Prabowo mau ke Rusia lagi. Oh, belum ada jadwal. Mas Pras ada isu-isu nama Khatib Basri ini Isu mencuat lagi. terus. Iya, kan meluruskan isu apa yang beredar di masyarakat toh? Ya susah juga karena kita kan begini ya, maksudnya memang yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kita cegah ya, kita tahan, tetapi yang pasti bahwa kita bekerja tidak berdasarkan atau tidak karena isu. Tapi kalau soal nama Khatib Basri ini dengar-dengar nggak emang masuk radar untuk masuk ruang circle lagi untuk jadi katanya dengar-dengar mau gantiin Pak Itu Pur. tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian. Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Siap? Oke? Mas, berarti yang sore ini cuma dua doang ya, Mas? Ya. Bu Nani sama Pak Said. Iya, karena ada isu yang lainnya juga lagi. Siap Mas Makanya ini Pras. saya sampaikan bahwa agendanya hanya dua, Intinya sore. yang pelantikan ya, selain yang 8 duta besar. Siap. Terima kasih. Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO Danantara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan
Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM, dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM, tadi sudah dijelaskan oleh beliau, dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman, dan Pak Doni, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.